terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita berkumpul dalam ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah ini, dan mari kita angkat satu pujian, Saat Indah.
menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, anugerah-Mu kepada kami untuk hari ini. Sepanjang minggu kami lewati ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami undang Roh Kudus-Mu masuk di tengah-tengah hadirat kami ya Bapa. Karena kami sebentar lagi akan memulai ibadah ini, kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang mengingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang mengingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita angkat satu pujian, Janji-Mu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus
tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini kita berbahagia karena kita menyadari bahwa kita hidup di dalam anugerah, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online kita pagi hari ini. Karena itu mari kita merendahkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kehidupan kami terpelihara di dalam topangan tangan Tuhan yang kuat. Engkau telah menjadi sandaran kehidupan kami melalui hari-hari kehidupan kami. Terima kasih bahwa pagi hari ini kami ada di hadapan Tuhan untuk beribadah. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup. Demikian pula melalui ibadah ini kami merindukan berkat kehidupan melalui firman Allah, melalui dorongan Roh Kudus dalam kehidupan kami yang akan memberi kami kekuatan untuk berjalan sepanjang minggu ini di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat hidup keselamatan. Kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang, ya, tentunya ada dua hal yang akan kita peroleh, ada dua kemungkinan yang akan kita peroleh dari kehidupan orang tersebut. Kita bisa memperoleh teladan yang baik, contoh yang baik dari kehidupan orang tersebut atau sekelompok orang tersebut. Tetapi kita juga bisa melihat contoh atau teladan-teladan yang buruk yang tidak perlu kita jalani atau yang menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak menempuh jalan yang seperti itu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak secara kebetulan Tuhan mencatatkan nama banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh ini tidak secara kebetulan dituliskan nama-nama mereka, riwayat hidup mereka, sejarah hidup mereka, bagaimana perjalanan hidup mereka di hadapan Tuhan. Pada 2 minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana seorang Nuh memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Nuh mendapat perhatian khusus oleh Tuhan. Yang pasti Nuh adalah seorang yang taat setia kepada Tuhan.
Nuh adalah seorang yang hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Bukankah ini satu teladan yang harus sepatutnya kita ikuti? Sebab contoh dari kehidupan Nuh ini membuahkan berkat kehidupan, yaitu menyelamatkan dan melanjutkan kehidupan dari ciptaan Allah di muka bumi ini, sekaligus memperoleh perjanjian Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang tokoh kedua, yaitu Abraham. Jadi dari garis keturunan Nuh itu, Abraham ini lahir dari keturunan Sem. Jadi kalau kita pernah mendengar Semitik, itu artinya apa? Orang-orang yang dari garis keturunan Sem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya akan bacakan tentang Abraham ini di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan kita akan melihat beberapa ayat berikutnya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau melihat pembacaan ini, artinya Abraham itu adalah seorang yang mirip dengan Nuh. Dia memperoleh kasih karunia Tuhan. Dia mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Itulah sebabnya Allah memanggil dia untuk keluar dari kaum keluarganya, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan kaumnya, bahkan meninggalkan bangsanya, pergi ke satu tempat entah berantah yang belum jelas kemana Tuhan tunjukkan tempat itu. Tetapi Tuhan hanya berkata keluar. Sama seperti Nuh, Tuhan berkata buatlah bahtera bagimu. Bahkan bahtera itu dibuat di atas gunung. Sementara kehidupan normal-normal saja, baik-baik saja. Tetapi bagi orang-orang yang mendapat kasih karunia, memperoleh anugerah dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menyembunyikan sesuatu daripadanya. Hal yang pertama yang kita bisa teladani, yang kita bisa contoh dari kehidupan Abraham ini, ya, dikatakan di dalam pasal 15 ayat yang ke-6, Abraham percaya kepada Tuhan. Pasal 15 ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu Abraham ini dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya, meninggalkan ayah dan ibunya, tanpa sebab, tanpa alasan apa-apa, dia turut saja. Maksud saya bukan tanpa alasan apa-apa, tetapi Tuhan sudah menjanjikan suatu kehidupan yang berbeda. Tuhan menjanjikan tempat yang baru, dan akan menjalani kehidupan yang baru. Dan dari kehidupannya akan muncul banyak keturunan. Bahkan dikatakan di pasal-pasal berikutnya, lihatlah bintang-bintang di langit, juga pasir yang ada di tepi laut. Kalau engkau bisa menghitungnya, maka seperti itulah akan banyaknya keturunan-keturunanmu kemudian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Abraham percaya. Jadi kata yang pertama yang harus kita sematkan dari kisah Abraham ini adalah percaya. Adalah iman. Abraham belum melihat tempat itu, tetapi dia percaya, maka dia pergi, dia tinggalkan kampung halamannya.
Abraham belum menerima apa-apa tentang janji itu masih janji yang akan tergenapi beberapa puluh tahun kemudian, bahkan beberapa generasi kemudian. Tetapi Abraham melakukannya karena dia percaya. Pasal 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu pergilah Abraham. Karena percaya, maka hal kedua yang harus kita teladani adalah ketaatan. Sama seperti Nuh taat kepada kehendak Tuhan. Kalau Nuh tidak taat kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan mungkin akan memilih orang lain. Atau Tuhan sekalian membinasakan semua manusia pada zaman Nuh itu, lalu membentuk lagi, menciptakan lagi manusia yang lain, manusia yang baru, yang tanpa dosa. Demikian pula Abraham ketika mendengarkan janji Tuhan itu, panggilan Tuhan itu, dia percaya, lalu dia melangkah, lalu dia melakukan. Kalau Abraham tidak melangkah, sekalipun telah mendengarkan janji Tuhan, maka tidak akan terjadi apa-apa tentang Abraham dan kepada keturunan demi keturunannya. Ketaatan itu, buah dari ketaatan akan mendatangkan berkat. Buah dari ketaatan akan mendatangkan kehidupan. Buah dari ketaatan akan mendatangkan keselamatan dari hal-hal yang akan mencelakakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Abraham tidak hanya 1-2 hari, tetapi ketaatan Abraham ini terus berjalan, dan diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Jadi taat di dalam kesetiaan. Kata taat dan setia ini adalah dua kata yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita mengiring Tuhan. Kalau kita taat saja dan tidak setia, kita taat selama kita merasa kita perlu untuk taat. Tetapi orang yang taat dan setia, dia akan langgeng kasihnya, kesetiaannya, perbuatannya, ketundukannya, penyembahannya, kehormatannya, penghargaannya akan terus berjalan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena percaya, maka Abraham menyembah dan memanggil Tuhan. Setelah Abraham taat, yang kedua, dia adalah tipe penyembah. Dia adalah pribadi yang selalu mengingat Allah dalam kehidupannya. Pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Didirikannya lah mezbah bagi Tuhan itu di Sikem. Lalu ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham mendirikan mezbah bagi Allah di Betel. Lalu pasal 13 ayat yang ke-18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Kembali Abraham mendirikan mezbah. Lalu di pasal 22 ayat 19, Abraham mendirikan mezbah bahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi Bapak Ibu,
kita bisa lihat bagaimana seorang Abraham ini benar-benar mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia harus berpindah-pindah tempat karena situasi, dia tidak pernah melalaikan mendirikan tugu untuk menyembah kepada Tuhan, untuk memberi persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Bahkan ketika anaknya diminta, yaitu Ishak, anak satu-satunya yang akan menjadi garis keturunannya itu, dia pun mendirikan mezbah di situ, menaruh anaknya di atas mezbah itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Buah dari kepercayaan, buah dari iman seseorang kepada Allah akan membuat hidupnya menjadi pribadi yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Akan menjadi pribadi yang selalu bergaul dengan Tuhan. Akan menjadi pribadi yang selalu mencari hadirat Tuhan. Akan menjadi pribadi yang selalu haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah dengan situasi yang sukar, yang sulit ini, situasi yang sangat menekan hidup kita, kita semakin mencari Tuhan, semakin merapatkan diri kepada Tuhan, atau semakin kita mengurangi jam doa kita, atau semakin kita meninggalkan pembacaan Alkitab kita, atau semakin kita melupakan dari merenungkan kata-kata Tuhan tentang firman-Nya kepada kita? Abraham selalu berkenan kepada Tuhan. Bahkan ketika Abraham melakukan kesalahan demi kesalahan, tetapi karena dia hidup di dalam anugerah, dia hidup di dalam kasih karunia, Tuhan selalu membela, Tuhan selalu menjaga kehidupannya. Bahkan kehidupan Sarah istrinya yang berkali-kali hendak diberikan kepada orang lain karena takut kehilangan nyawanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena percayanya kepada Allah, karena imannya kepada Allah. Yang ketiga, Abraham seorang yang bermurah hati. Ketika dia kembali dari mengalahkan raja-raja yang menawan Lot keponakannya itu dengan membawa banyak jarahan, dia mempersembahkan yang terbaik kepada Raja Salem, kepada Melkisedek. Bahkan ketika para malaikat datang berkunjung ke kemahnya, dia menjamu para malaikat. Ketika ponakannya Lot itu memilih jalan hidup sendiri, memilih tempat-tempat terbaik, dia pun mempersilahkan. Bahkan ketika ponakannya ditawan, dia berjuang untuk menyelamatkan keponakannya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roma 4 ayat 3, Abraham dibenarkan oleh Allah karena percayanya. Karena dia percaya, maka dia bertindak, dia taat. Karena dia mempercayai Allah, maka dia selalu membangun, menaruh kehidupannya di atas mezbah Allah. Karena dia percaya, maka dia tidak segan-segan untuk bermurah hati kepada apa yang perlu dia bermurah hati. Roma 4 ayat 16, Abraham dibenarkan karena iman. Inilah kasih karunia. Jadi bukan karena perbuatan Abraham dibenarkan dan memperoleh kasih karunia, tetapi karena dia terlebih dahulu percaya. Galatia 3 ayat 18, janji Allah kepada Abraham merupakan kasih karunia Allah baginya. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita mesti membiarkan hidup kita terombang-ambing, kacau balau? Kenapa kita mesti membiarkan pikiran kita ini runyam, ruwet? Kenapa kita mesti membiarkan hati kita senantiasa galau, diwarnai dengan berbagai-bagai kekacauan? Kenapa kita tidak datang meneduhkan hati kita, meneduhkan jiwa kita
di hadirat Tuhan? Kenapa kita tidak belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan seperti Abraham, seperti Nuh? Kenapa kita tidak mulai melatih hidup kita taat kepada kehendak Allah? Kenapa kita tidak tekun membangun hidup kita, membangun iman kita, kepercayaan kita di dalam doa-doa kita, di dalam pembacaan dan perenungan firman Allah, melalui pelayanan-pelayanan kita, melalui apa yang kita tahu tentang Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah melakukan bagi kita apa yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi Allah menanti kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi kewajiban kita. Tanggung jawab kita adalah berdoa, kewajiban kita adalah berdoa. Seorang anak berdoa, meminta supaya dia menjadi juara, tetapi tidak mau belajar. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya berkat-Mu, tetapi kita malas, tidak mau bekerja. Kita tidak bisa menyuruh Tuhan, Tuhan kerjakan ini untuk memberkati saya. Seorang anak tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau belajar supaya aku pintar. Ada tanggung jawab yang harus kita ambil sebagai bagian dari kehidupan kita. Ketika itulah Allah Bapa yang berkasih karunia itu akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita percaya, semakin kita berpengharapan di hari-hari ini. Mari kita mulai belajar untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita mulai belajar taat melakukan kehendak Tuhan, maka bukan kekuatan kita yang membuat kita taat, yang membuat kita bisa melakukan kehendak Tuhan, tetapi kekuatan yang dari Tuhan sendiri yang akan memampukan kita melalui tuntunan Roh Kudus, melalui tuntunan firman Allah. Bukan dengan kuat dan gagahku, kata firman Tuhan. Juga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, bukan dengan kekuatanku. Saya katakan kita sadar saja bahwa kita ini lemah, tidak berdaya, tidak cukup. Tetapi adalah membiarkan Tuhan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberi kita kemampuan untuk meneladani Kristus, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Dia, dan meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya yang telah dituliskan kisah-kisah mereka, kepahlawanan iman mereka bagi kita. Allah sumber berkat, Allah sumber hidup, Allah sumber keselamatan, kiranya merahmati kita, melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab telah menuliskan riwayat tokoh-tokoh iman bagi kami, supaya kami dapat meneladani perjalanan hidup mereka, supaya kami juga dapat menerima bukti janji-janji Tuhan kepada mereka, juga kepada kami di zaman ini. Tolong kami Tuhan untuk memiliki kekuatan untuk taat setia dalam mengikuti kehendak Tuhan. Tolong kami untuk terus membangun kepercayaan kami, keimanan kami di dalam doa-doa, di dalam ibadah kami, di dalam perenungan-perenungan kami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Puji syukur hormat hanya bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita angkat satu pujian, Hanya Kau. Tersedia bagiku selamanya, Kau ku cinta, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya, Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya, Kau ku cinta. Selamanya mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur, bersuka cita, sebab Engkau menyatakan bagi kami setiap rancangan-Mu, setiap kehendak-Mu, setiap keinginan-Mu bagi kehidupan kami, orang-orang yang Engkau kasihi, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi lingkungan kami, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih, dalam ibadah ini kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Teristimewa kami telah mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan kembali ke tengah dunia ini, ke dalam kesibukan kami. Biarlah kami memegang firman Allah menjadi kekuatan hidup kami sepanjang minggu ini. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Biarlah pikiran kami senantiasa terkonek kepada pikiran Kristus. Demikian kehendak dan hati kami seperti kehendak dan hati Kristus. Terima kasih Bapa.
Berkati orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi. Kami berdoa buat mereka yang hari-hari ini bertarung nyawa karena iman mereka, teraniaya karena iman mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkaulah menjadi sumber kekuatan dan penghiburan, pengharapan bagi mereka. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang tekun setia mengasihi Tuhan dalam panggilan pelayanan. Kami juga berdoa buat hamba-hambamu, orang-orang kudus-Mu yang melayani Tuhan melalui lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, bahkan mereka yang berkecimpung di dunia politik. Tuhan urapi, Tuhan pakai supaya menjadi saksi Kristus. Berkati usaha, pekerjaan, dan bisnis umat-umat-Mu. Biarlah sebagaimana Abraham bermurah hati kepada Allah, kepada sesama. Mampukan kami untuk bermurah hati sebab segala sesuatu datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Allah di surga. Jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, jemaat-Mu Saksi Kristus. Tolong kami semua. Tolong setiap pasangan suami istri. Tolong setiap anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan. Kami berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami yang terpisah jauh karena pendidikan, karena pekerjaan, dan lain sebagainya. Dimanapun mereka ada pagi hari ini, kiranya lawatan Tuhan turun bagi mereka. Memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan. Teristimewa memberkati mereka dengan iman dan pengharapan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada di antara kami yang sakit lemah tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Terima kasih Bapa. Terpuji Allah di surga. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pandangan kita. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penghiburan serta kekuatan Allah Roh Kudus dimeteraikan kepada kita masing-masing pagi hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.